untuk menghitung gaya batang seperti ini, yang hasilnya akibat beban, contohnya seperti gaya batang akibat beban mati plat lantai, ini dapat dihitung baik dengan software dan juga secara manual. Nah, pemodelan yang seperti ini, yang di file di video sebelumnya, ini telah dilakukan dengan menggunakan SAP 2000. Nah, sesungguhnya dengan model seperti ini adalah model yang sederhana, statis tertentu, sehingga dapat dihitung secara manual dan secara cepat. Ada banyak metode untuk menghitungnya. Pada kesempatan ini saya menghitungnya dengan menggunakan metode perbandingan segitiga. Jadi ini adalah yang di SAP. Ini panjang dari sini ke sininya. Bagian ini panjangnya 5 meter. Klik kanan di sini bisa lihat. Ini 5 meter lengthnya. Terus tingginya, kalau kita klik di sini, bagian setnya pasti 5 meter. Ini 5 set. 5. Ini tingginya 5 meter. Nah, dapat digambar di CAD sini untuk buat perbandingan segitiganya seperti ini. Jadi ini 5 meter, 5 meter, tinggi 5 meter. Terus, nah ini perbandingan segitiganya untuk kemiringan yang satu dari sini ke sini kan 2500 mm atau 2,5 meter. Kemudian tingginya 5 meter atau 5000 mm. Diambil dari sini. Nah, itu perbandingan segitiganya. Kemudian, nah ini kan beban-bebannya nih. Ini kita bisa lihat di SAP juga. Display. Nah, ini 63, 127, dan seterusnya. Nah, ini sudah dimasukkan di sini. Nah, jadi setelah dimasukkan bebannya, kemudian dihitung reaksi peletakannya ini 510 kN, 510 kN. Ini kan gampang saja karena ini statis tertentu. Jadi jumlah semua gaya di atas ini kemudian dibagi 2 karena dia simetris. Jadi 510 kN, 510 kN. Nah, selanjutnya kita buat perbandingan segitiga. Kemudian itu dengan cara kita lihat, hitung di sini. Ini di join sini, join satu lah. Ini gaya vertikalnya 63,75 ke bawah. Kemudian ini ada gaya vertikal di sini, batang satu ini sebenarnya. Yang vertikal satu tapi belum diketahui. Nah, kemudian yang karena hanya satu yang tidak diketahui, jadi ini gaya vertikal yang dari bawah ke atas 510 kurang 63,75 supaya jadi seimbang, maka dapat 446,25 kN di titik ini. Jadi secara vertikal ini akhirnya setimbang karena gaya dari bawah ke atas sama dengan gaya dari atas ke bawah. Nah, setelah diperoleh yang ini, vertikal ini, maka ini dengan perbandingan segitiga kita dapat mengetahui gaya horizontalnya di sini. Dengan perbandingan segitiga, dengan perhitungan seperti ini, jadi X, ini X di sini, per 446,25 sama dengan, ya ini 2500 panjangnya per 5000 tingginya. Sehingga ini dibuat secara matematis, akan memperoleh X sama dengan 223,125 kN. Karena ini dipindah ke sini, dikali, terus dibagi. Dapat 223,125 kN di sini. Nah, setelah dapat yang sisi horizontal dan vertikal, kita dapat dengan mudah dengan
cara Pythagoras mendapatkan gaya yang miring dengan 4 akar kuadrat 446,25 pangkat 2 tambah 223,125 pangkat 2 sama dengan 498,92 kN. Nah, ditulis di sini. Nah, kemudian ini dia karena tekan, karena ini tadi menuju ke titik, maka dia tekan, min. Nah, setelah diperoleh yang ini, selanjutnya kita bisa menghitung gaya horizontal di batang yang ini, karena sudah diketahui yang di batang yang miring ini arahnya menuju titik 223,125 kN, maka supaya seimbang titik ini, maka harus gayanya meninggalkan titik 223,125 kN. Nah, maka di sini jadinya 223,125 kN. Jadi untuk join di sini, join 1 taruhlah, ini gaya batangnya sudah diketahui, yaitu min 498,92 kN, min maka tekan, dan tarik plus 223,125 kN. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung di join yang ini, batang-batangnya, karena di sini sudah diketahui yang miring yang ini, yang belum diketahui miring yang ini yang meliputi vertikal dan horizontal nih. Jadi vertikalnya hanya satu gaya yang belum diketahui. Maka di sini, di titik ini gayanya yang vertikal ada 2, 1 di sini dan di sini. Sehingga yang sudah diketahui min 446,25 menuju titik. Maka supaya seimbang di sini, maka yang gaya di sini harus meninggalkan titik sebesar 446,25 kN. Meninggalkan join. Kalau sudah diketahui gaya vertikal ini, maka dengan perbandingan segitiga dapat diperoleh yang horizontal sebesar 223,125 kN. Kemudian kalau sudah diperoleh ini, maka akan diperoleh 498,92 sebagai gaya batang yang dari sisi miringnya. Sehingga di sini sudah dapat diketahui gaya batangnya 498,92. Nah, kalau kita banding dengan sub di sini, ini kalau kitaran, nah ini 496,74. Ya, jadi ini ada selisihnya tipis. Jadi hasilnya sudah benar. Nah, kalau misalkan di buku ini gaya dalamnya akibat berat lantai ini 451, maka tinggi dari jembatan harusnya lebih pendek, sehingga atau lebih tinggi. Kita coba saja, kalau kita ini 5 meter, coba kita buat jadi 8. Pastikan centang di sini dulu, with lines, oke. Ya, dia sudah lebih tinggi. Ini kita bisa cek. Kita klik kanan. Kita lihat di location ini, setnya 8. Oke, coba kita run. Ini 466. Sedangkan di sini 491, berarti lebih tinggi lagi. Coba kita ganti dengan 8,5. Oke. Dan ini masih 463, kurang sedikit. Kita bongkar lagi, kita edit data. Ini misalkan 10. Wah, tinggi sekali ya. 10 meter. Iran.
459, ya dekat. Ya, hampir dekat 451. Ya, jadi caranya seperti itu, dapat dihitung secara manual dan secara software-nya. Terima kasih.